Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ini masih banyak ini yang bertanya, pinjolnya diblokir. Ya, walau itu aku laku, walau Kredivo, walaupun apa, ya. Habis itu DC-nya tidak datang ke rumah. Atau DC lapangannya tidak muncul ke rumah. Itu gimana, Bang? Cara konsepnya gitu loh. Ini berarti ada penyimpangan yang terjadi dalam pemikiran teman-teman menanggapi beberapa video yang ada gitu loh. Teman-teman selalu berpatokan bahwasannya semua pinjol itu layak untuk diblokir. Oke, saya mengapresiasi itu dan saya suka itu. Ya, saya pengen juga seperti itu. Kalau bisa pinjol semuanya diblokir dulu, habis itu kita munculkan lagi wajah baru dengan nuansa direvisi ulang oleh OJK. Tapi yang terjadi adalah hal itu tidak akan mungkin. Kenapa? Ini yang mau saya jelaskan sama Anda semuanya. Kenapa hal itu tidak akan mungkin? Ya, Anda simakin video ini sampai habis. Jangan di skip juga, dan yang belum mensupport silahkan disupport. Banyak yang berharap pinjol legal sekelas Aku Laku, Kredivo itu diblokir. Kita minta buat OJK sukseskan rencana masyarakat blokir pinjol legal yang ada di Indonesia. Mau? Ya, siapa yang tidak mau? Pasti semuanya mau. Orang yang telat bayar, orang yang tidak mampu bayar berharap ini sukses. OJK memblokir semua pinjol-pinjol itu. Tapi yang terjadi itu nggak ada. Penghentian pay later, ya, itu pun karena sudah terlalu besar. Karena sudah banyak yang menjadi mengefek buruk terhadap hal itu. Sehingga OJK melihat ini sudah booming, sudah viral di mana-mana. Sehingga OJK menyurati Aku Laku dengan memblokir sementara pay letternya. Ya, yang diblokir ini bukan semua pinjolnya, tidak, tapi hanya sekelas pay letternya, tidak bisa memberikan pinjaman buat ke depan. Habis itu muncul lagi Kredivo. Dibesarkan juga, sempat viral juga kasus Kredivo yang mana ada DC yang begana yang begini. Kredivo mengkonfirmasi bahwasanya telah dilakukan investigasi, itu bukan mereka. Ya, Shopee melalui S-Pinjam dan SPayLater sampai sekarang belum ada beritanya. Ada kami, ya, saat viral pinjol PS Rakyat, ya, booming sampai ada yang nekat mengakhiri hidup dan segala macam. Begitu dilakukan investigasi, tidak terbukti. Ya, memang harapan kita, ya, kita pengennya ya seperti itu. Bukan kita pengen menghilangkan pinjol yang ada ini, tidak. Diblokir dulu sementara, habis itu direvisi. Mana aja yang perlu direvisi? Ya, permasalahan yang terbit hari ini. Persi penagihan, penerapan bunga, biaya layanan. Habis itu, awal tahun OJK menerbitkan aturan itu. Ya, aturan dibentuk berdasarkan POJK nomor 19. Ya, COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana ditetapkan dan berlaku di awal 2024 tentang pembatasan peminjaman, segi bunga, debt collector yang menagih. Ya, tapi kita belum tahu nih seakurat apa nanti di lapangan. Ya, teman-teman pasti berharap dong pinjol-pinjol ini bisa diblokir, dan itu nggak akan mungkin terjadi. Ya, jadi nggak usah berharap terlalu lebih. Tapi ya, Anda bisa melakukan pemblokiran itu secara mandiri, asalkan, nah ini lagi pertanyaannya, asalkan teman-teman semuanya bisa mengkondisikan diri. Ini mengkondisikan diri ini bukan PR gampang, ya, bukan perkara mudah. Mengkondisikan diri ini adalah PR yang sangat sulit di tengah situasi tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar. Nyatanya sampai detik ini masih banyak yang bertanya, DC lapangan Aku Laku, Bang, ya, sudah datang satu kali, kira-kira datang lagi nggak, Bang? Ya, kira-kira saya mampu jawab nggak itu pertanyaan Anda seperti itu? Itu masih banyak loh di luar sana. Tadi saya sempatkan live di TikTok, pertanyaan itu masih ada. Ada DC yang sudah 2 kali berkunjung ke rumah saya, kira-kira datang lagi nggak, Bang? Ya, itu sebenarnya kan pertanyaan yang nggak pantas dipertanyakan. Tapi karena ada luapan ketakutan, ada kecemasan dalam pemikiran teman-teman, sehingga pertanyaan ini layak untuk dipertanyakan. Itu yang terjadi. Ya, dan teman-teman berusaha kalau bisa ini dipertanyakan dulu. Datang apa tidak? Ya. Bagaimana saya mampu menjawab itu? Ini soal langkah kaki manusia, soal SOP yang terjadi dalam perusahaan. Saya bilangin dia nggak akan datang lagi, ternyata datang. Saya bilangin dia akan datang lagi, ternyata nggak datang. Berarti pertanyaan itu tidak ada jawaban sama sekali. Inilah yang menjadi sumber ketakutan dari teman-teman semuanya.
Ya, kalau teman-teman semuanya pengen memblokir pinjol, harusnya di dalam hidup teman-teman semuanya tidak ada berpikir kapan DC datang ke rumah, datang lagi atau tidak, daerah mana yang dikunjungi, FC lapangan, pihak ketiga. Pertanyaan ini harusnya sudah habis. Dengan begitu baru kita sukseskan pinjol diblokir OJK melalui masyarakat yang memblokir lebih awal, ya. Coba teman-teman analisa semuanya. Kayak mana dia mau diblokir? Kayak mana pinjol itu mau diblokir? Sementara ya, peminat dari paylater yang ingin dana instan itu grafiknya kayak gini. Sementara orang yang menginginkan pinjol itu untuk diblokir grafiknya seperti ini, menurun. Ya. Jadi konsepnya adalah ada 100 orang yang menginginkan pinjol diblokir oleh OJK. Ya. Tapi di dalam 100 orang itu 80 orang sudah gali lubang tutup lubang. Ya, 20 orang yang benar-benar menginginkan hal itu. 20 orang kita kerucutkan lagi, tinggal 10 orang. Tinggal cuma 1 orang. Ya, saya selalu sampaikan, di tahun lalu saya sampaikan, seandainya Anda kompak, ya, Anda basmi permasalahan yang ada dalam diri Anda terlebih dahulu, saya yakin pinjol nggak ada apa-apanya, pinjol nggak ada fungsinya, walaupun melalui debt collector yang seganas apapun. Tapi Anda buang dulu permasalahan yang ada dalam diri Anda. Permasalahannya berat dalam diri Anda hari ini. Ya, ada sebuah ketakutan. Bahkan sampai detik ini ada orang yang mengikuti saya sejak awal 2023 sampai awal 2024, hampir setahun dia mengikuti. Belum ada dia mencari satu momen pun untuk berkata jujur sama keluarga, orang tua, suami ataupun istri. Belum ada momennya. Selama 1 tahun dia menyembunyikan hal itu. Itu yang menjadi sumber beban berat dalam hidup Anda. Sehingga ketakutan itu masih Anda rasakan sampai detik ini, walaupun Anda sudah galbay selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Ya, tahu nggak Anda di mana permasalahan itu? Karena ketidakmampuan Anda dalam berkata jujur. Anda tidak mendapatkan supportan dari internal di keluarga Anda. Dan Anda berusaha untuk menutupi ini. Makanya lahirlah pertanyaan seperti tadi. Kapan DC datang ke rumah? Ya, daerah mana yang akan dikunjungi? Benar atau tidak ada FC lapangan? Benar atau tidak ada pihak ketiga? Permasalahannya simpel. Dia ingin tahu itu semuanya supaya dia bisa memainkan peran mereka untuk menutupi permasalahan ini supaya tidak diketahui keluarga. Ya, tahu Anda sumber permasalahannya tidak mampu jujur. Memang jujur ini tidak semudah saya mengucapkannya. Butuh waktu mencari momen-momen tertentu. Tapi percayalah teman-teman semuanya, orang yang sudah mampu jujur mendapatkan supportan dari keluarganya tidak seburuk yang dia bayangkan. Ya, mungkin Anda membayangkan hari ini kalau saya terbuka, saya diusir dari keluarga, saya dikucilkan. Saya terbuka, saya diceraikan oleh suami. Tidak seburuk itu faktanya. Ya, kalau Anda sudah bisa membasmi permasalahan yang ada dalam diri Anda, pinjol sudah sukses Anda blokir kepada OJK melalui diri Anda sendiri. Nggak harus OJK turun tangan. Ya, selama ini kita sudah tahu OJK tidak akan mungkin memblokir pinjol ini. Tapi melalui diri Anda, melalui dalam diri Anda hilangkan ketakutan Anda karena galbay pinjol, karena telat bayar pinjol. Secara tidak langsung Anda telah memberikan tekanan kepada OJK untuk memblokir pinjol itu. Ya, selama ini teman-teman sadar nggak? Di mana kekuatan pinjol itu? Kalau bukan dari handphone, kalau bukan dari WhatsApp, kalau bukan dari email. 3 sarana komunikasi ini sangat bermanfaat bagi debt collector untuk mengirimkan ancaman dia mau datang ke rumah, ancaman nuansa hukum, ancaman penyebaran data. Sadar nggak Anda 3 poin ini kekuatan mereka? Ya, kalau memang Anda sudah sadar, kenapa Anda tidak putus komunikasi itu? Kenapa malah Anda nikmati? Masih banyak di luar sana yang bertanya, kapan DC datang ke rumah, Mbak? Padahal sumber permasalahannya ada. Tadi dia bilang gini, saya kalau sudah nonton Bang Medi, itu pikiran saya tenang.
Tapi kalau saya sudah melihat handphone, pikiran saya susah, Bang. Berarti masalahnya ada di handphone. Ya, berarti ada telepon berdering, ada WhatsApp, ada email. Sudah tahu itu sumber masalah, dia biarkan seperti itu aja tanpa melakukan action apapun. Saya bilangin, Anda kan sudah tahu itu masalahnya. Iya, Bang. Terus kalau iya, kenapa nggak Anda hindari? Oke, Bang, nggak apa-apa, Bang, saya aman-aman aja. Tadi dia bilangin, saya nonton Bang Medi, pikiran saya tenang. Kalau saya nengok HP, pikiran saya stres. Berarti masalahnya ada di HP. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Pasti Anda di luar sana berharap nih, aku laku diblokir, Kredivo diblokir, Shopee diblokir, ini diblokir, itu diblokir. Berharap semuanya ini diblokir. Tapi bagaimana semua ini mau diblokir kalau dalam diri Anda masih aktif? Ketakutannya masih aktif. Anda ngandalin OJK itu nggak akan terjadi. Sama aja Anda mengharapkan bintang jatuh. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Saya sampaikan buat Anda yang selalu ingin sukses, diblokir pinjol, Kredivo, aku laku, Shopee, mulailah dari dalam diri Anda. Ya, buanglah ketakutan Anda. Dengan bersamaan, Anda tidak akan bertanya lagi soal FC, soal DC, soal penyebaran data. Anda hanya terfokus bagaimana memperbaiki hidup yang telah hancur gara-gara pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya ini bermanfaat ya. Walaupun hanya sedikit sentuhan, kalau ini Anda praktekkan, saya yakin ya, Anda akan mendapatkan, oh iya ternyata benar ya. Tak praktekkan dulu ucapan saya ini, baru nanti kita diskusi lagi, oke? Jadi dari saya cuma itu aja dulu. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa di-support dan di-share juga video-video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kapan perlu Anda download video ini dan Anda share ke media Anda masing-masing. Yang penting Anda munculkan sumbernya dari mana, dan saya tidak akan ganggu Anda dengan klaim-klaim hak cipta. Silahkan, mau Anda menguntungkan juga nantinya, mau menghasilkan juga silakan. Yang penting bagi saya bagaimana edukasi ini bisa meluas dan kita bisa membatasi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan bodoh, yang mana tindakan itu tidak seharusnya dia lakukan. Itu aja sih tujuannya ya. Dan Anda boleh juga yang mau bertanya, itu ada Instagram saya di pojok kiri bawah Anda boleh follow, nanti Anda bisa DM di sana, Anda bertanya. Tapi memang harus sabar ya. Tapi ingat, yang bertanya via DM wajib memfollow dulu, karena saya mau membatasi, karena banyak banget oknum-oknum penipu di sana gitu loh. Banyak kali penipunya ya, jadi banyak oknum di dalam itu yang ngaku begana begini segala macam gitu loh. Makanya saya batasi, kalau dia sudah ngikutin, oh berarti orang ini benaran gitu ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.